sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khaliqis samawati wal ardi wal malaikati wal jinni wal insi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Habibu rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sadiqul wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ridwanullahi ta'ala an ashabihil kiramil muntajibin al-mayamin alladhina ittaba'uhu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Thumma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita kehadiran banyak habaib nih. Habib Syekhan. Mestinya Habib Syekhan di sini yang ngisi. Jangan saya nih. Jadi saya bisa serba salah nih. Masya Allah, Masya Allah. Sebelum saya masuk ke materi, insya Allah waktu kita cukup insya Allah. Ini majelis kita ini, majelis Mahabbatul Awliya, yang khadimnya utama Al-Habib Syarif bin Husain bin Syahab. InsyaAllah Allah panjangkan umurnya dalam taqwa, panjang umur keadaan sehat walafiat, panjang umur diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang baik dan selalu banyak. Dan InsyaAllah Allah banyak juga berikan duit buat majelis ini. Kalau anak nggak salah ya InsyaAllah ya, yang lalu kan memberi kajiannya Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Sebelumnya lagi Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Kalau salah sebelumnya lagi Gus Faiz bin Syukran bin Kiai Syukran Makmun. Ini tiga ini sudah luar biasa datang isi di sini nih. Luar biasa. Materi-materinya sebenarnya semestinya itu memberikan kajian yang dalam, tapi pada waktu yang sama juga ringan diterima. Semestinya pulang di sini banyak mendapat oleh-oleh ilmu dari mereka. Pada saat itu Gus Faiz bicara tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatasi problem yang timbul di sahabat Al-Ansar yang setelah pulang dari perang Hunain. Yang bagaimana Rasulullah menyadarkan betapa mahalnya mereka di sisi Rasulullah dan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada ingat, itu kisahnya luar biasa itu. Setelah itu, yang setelahnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar ngomong soal tawassul. Wallah luar biasa ngomong soal tawassul. Bagaimana itu teks-teks yang lama sudah ada bisa dihilangkan sebagian orang agar tidak tersamar ini masalah tawassul. Dan itu cerita sangat terkenal itu. Luar biasa. Dan subhanallah, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar nyinggung sedikit soal Sulhul Hudaybiyah dan sebut kata-kata ngalah bukan berarti kalah. Ngalah bukan berarti kata kalah kan gitu. Dan yang kemarin Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan juga singgung masalah sedikit masalah Hudaybiyah dan bagaimana cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya itu Thumamah bin Athal yang pertama bikin boykot. Bukan boykot sebenarnya disebut lebih gampang tuh embargo ekonomi. Yang pertama melakukan embargo ekonomi atas orang-orang musyrikin Mekah dan orang yang masuk ke Mekah mu'tamiran wa mulabbiyan. Labbaik Allahumma labbaik, itu yang pertama dia. Makanya di situ mereka lihat beda kan, wah ini sudah terpengaruh nih kata mereka. Jadi luar biasa, ini majelis bisa menghadirkan beraneka macam ustadz dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi kajiannya tetap mengkerucut pada satu hal yang Habib Syarif bilang apa? Kajian hati. Kita nggak mau bahas hal-hal yang membuat kita terpecah belah.
Kita nggak mau membahas hal-hal yang membuat kita tarik urat, bersih tegang. Ya, itulah problem kita kaum muslimin, karena kebanyakan dari kita ini mudah menjudge orang dari apa yang ada di dalam hatinya. Sedangkan urusan hati bukan urusan kita. Urusan kita apa? Zahir. Urusan kita tuh zahir. Sedikit kita lihat orang ngomong nih agak beda dikit, wah ini dari kelompok ini nih, langsung kita bilang itu udah gak bener nih ilmunya. Sedikit kita ngomong lagi nih, wah kalau yang ini dari kelompok yang sono nih, udah pasti gak jelas ini. Nah itu, ntar yang ini nih, iya ini nih kelihatan nih gurunya ini dukung partai ini nih, gak bener, dikait-kaitin semua, dicari perbedaan agar kita ini gak bersatu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, otak kita nih gak ada yang sama. Gak mungkin kita ada yang sama cara berpikirnya 100%, gak mungkin. Yang menyatukan kita adalah Al-Quran Al-Karim, dan pedoman kita meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di situ dimana di saatnya pada poin-poin tertentu kita akan meninggalkan perbedaan di antara kita, kita pegang hal yang menyatukan kita. Karena ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah ini lebih harus dikedepankan ketimbang hal-hal yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung sudah cerita para sahabat dan sebagainya, daripada Gus Faiz, Al-Habib Ali, Al-Habib Ahmad, saya akan bahas sesuatu yang lain. Kirain sama ya? Enggak, saya bahas sesuatu yang lain. Saya insya Allah ingin kita mentadaburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mana spidolnya tadi? Oke. Mudah-mudahan saya nggak bertelit-telit, nggak menyusahkan seperti ustadz-ustadz sebelumnya. Lebih gampang insya Allah, gampang seperti mereka insya Allah. Ya. Saya akan kaji, kalau saya bisa kasih judul ini kajian saya, Ad-dunya la'ibun walahwun. Kebiasaan pakai tulis lama-lama nih ya. Ad-dunya la'ibun walahwun. Dunia sama bahasa kita. Dunia la'ibun main, lahwun kelengahan, kelalaian. Yang saya akan bawakan contoh di dalam Al-Quran di surat yang pertama, surat Al-An'am. Surat An'am, surat 6 ya. Jangan gini aja. Surat 6 ya, yang mau catat ya. Surat 6 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Wama al-hayatu ad-dunya illa la'ibun walahwun. Ya, wama, dan tidaklah al-haya, kehidupan dunia, kecuali illa, dunia ini kecuali, jadi istithna, hanya itu, tidak ada pilihan lain. Illa apa? La'ibun walahwun. Jadi Allah gambarkan kehidupan dunia ini tidaklah lain kecuali la'ibun walahwun. Di ayat yang lain kita lihat di surat Muhammad, surat 40, surat Muhammad, surat 47 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama al-hayatud dunya ya la'ibun walahwun.
Innama disebut juga dalam bahasa Arab adatul hasr. Huruf yang menandakan eksklusif. Hanya artinya. Sama seperti yang di surat Al-An'am. Innama sesungguhnya tidaklah lain kehidupan dunia ini hanya la'ibun wa lahwun. Ini saya berikan contoh 2 ayat ini sebelum kita masuk ke perincian yang lebih dalam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan al hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, maka tidak ada sudut pandang lain. Tidak ada aspek lain kita bisa melihat atau pemahaman yang lain. Gak ada. Kalau kita mengatakan dunia ini sebenarnya begini, sebenarnya begitu, interpretasi kita sendiri. Tetapi Allah menggambarkan dunia ini la'ibun wa lahwun. Nah, di sini saya masuk kepada surat Al-Hadid yang saya ingin kaji. Karena di 2 ayat ini, di surat Al-An'am dan surat Muhammad, Allah hanya menjelaskan la'ibun wa lahwun secara generalisir, secara umum. Tetapi di surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian. Ini surat Al-Hadid surat 50. Aku pakai bahasa Arab lagi, saya lupa terus. Ini jelas gak spidolnya? Kelihatan? 5, oh udah gak kelihatan. Whiteboard ya. Maaf. Oke. Ini ayat surat 57 ayat 20. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum ya wa takathurun fil amwal wal aulad. Ini lebih terperinci. Ini ayatnya masih bersambung, cuma saya ingin fokus kita di penggalan ayat yang ini. Allah memulai firman dengan apa? I'lamu. Redaksinya berbentuk redaksi fi'il amr, redaksi perintah. Ini lebih spesifik. Kalau sebelumnya redaksinya itu apa? Khabar. Redaksi berita. Ketika Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul khubur, illa mata'ul illa la'bun la lahwun wa illa la'ibun wa lahu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Khabar. Yang di surat Muhammad juga gitu. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ini namanya jumlah khabariyah. Berita. Jumlah berita ini untuk memberitakan pada kita. Ini datang kepada redaksi perintah. Kita disuruh belajar. I'lamu, sampai kalian berilmu. Kalau kita diberikan kabar dari orang terpercaya, kita pasti akan terima. Apalagi itu datang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga di ayat yang lain Allah perintahkan kita untuk belajar. Untuk kita lebih yakin, memastikan, sehingga kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak memiliki Al-Quran, tidak memiliki keimanan, kita menjelaskan mereka dengan ilmu. Kalau kita hanya memberikan mereka kabar, mereka mengatakan itu dari kitab kamu, kamu pasti percaya. Saya nggak punya alasan untuk percaya. Maka kita membutuhkan ilmu untuk dakwah. Nggak ada ilmu tanpa dakwah, nggak ada ilmu, nggak ada dakwah serampangan. Kita perlu ilmu. Allah mengatakan pertama, i'lamu, sampai kalian berilmu. Annama, beda sama innama ya. Kalau annama itu bahwasanya, artinya bahwasanya al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini la'ibun wa lahwun,
Habis itu wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Nah, kita bahas yang pertama, la'ibun. Apa itu la'ib? Dalam bahasa Arab disebut al-la'ib naqidul jad. Main itu lawan kata serius. Main itu lawan kata serius. Betul nggak? Kita zaman sekarang kalau main-main kita serius, tapi kalau serius waktunya kita main-main. Kita balik. Kalau waktunya main, serius. Tapi waktu serius kita main-main. Ini laib adalah lawan kata serius. Laib adalah suatu perbuatan yang tidak ada manfaat selain rasa senang. Definisi laib dalam bahasa Arab adalah perbuatan, gerakan yang Anda lakukan, ya, tidak ada manfaatnya selain rasa senang. Kita lakukan karena kita ingin apa? Hanya bersenang-senang. Gak ada manfaatnya. Setelah itu datang kata-kata lahwun. Lahwun artinya lalai, laha. Orang yang melakukan satu perbuatan yang sampai dia terlena dan terlupa. Ini sebagian ulama menggambarkan laib adalah Anda bermain air di pantai tanpa ada dorongan tertentu, itu laib. Tapi lahwun, sebagian ulama menggambarkan Anda menyelam dalam kedalaman lautan yang sangat dalam, membahayakan diri kamu hanya untuk mengambil batu karang yang bentuknya unik, bukan ambil permata atau ambil mutiara. Kalau orang memasukkan hidupnya atau meletakkan hidupnya dalam resiko untuk ambil suatu hal yang mahal, itu masih logis. Tapi ambil batu karang yang mungkin gak ada nilainya, hanya hobi bagi dia pribadi, itu disebut salah satu bentuk perbuatan lahu. Menghabiskan waktunya pada suatu perbuatan yang tidak ada gunanya, bahkan bisa cenderung membuat dia lalai terhadap unsur-unsur yang lain. Para ulama mengatakan kata-kata zina wa tafakhurum bainakum ini masuk wa takathurun fil amwal wal aulad, masuk dalam kategori lahwun. Kenapa? Allah hanya menjelaskan laib secara umum. Lahu ini bagian dari laib tapi bentuknya lebih luas. Kita coba contohkan, coba kita perhatikan. Dari mana mereka masuk? Yang pertama kata-kata zina. Kata-kata zina. Apa arti zina? Perhiasan. Zina berarti ada keindahan. Zina ada sesuatu yang menarik perhatian. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, saya tulis ini, di dalam surat Al-Kahf. Ya. Saya tulis di atas dulu nih. Untuk kita enggak lupa. Di dalam surat Al-Kahf, surat 8 ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi kita sudah ngambil maklumat dari Allah bahwa al-mal, harta dan anak-anak masuk dalam kategori apa? Zina. Di mana maksudnya zina ini lahwun? Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan harta dan anak termasuk hal-hal yang membuat kita lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Munafiqun surat 60, ya, surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kalian terlena, lengah dan lalai harta-harta kalian dan anak-anak kalian terhadap mengingat kepada Allah. Kalau anak-anak, harta termasuk lahwun, yang dimana Allah sudah katakan di surat Al-Kahf mereka adalah zina, maka zina masuk di dalam lahu juga.
Al-aula amwal wal aulad masuk di dalam kategori zina, zina masuk di dalam kategori lahu. Wa tafakhurun bainakum, dan saling membangga-banggakan di antara kalian. Biasanya apa yang dibanggakan oleh manusia? Biasanya manusia akan membanggakan hal yang dilihatnya baik, yang melekat pada dirinya atau keluarganya. Orang nggak mengatakan bapak saya fulan, atau saya dari keturunan fulan, saya dari negeri fulan, ya kan? Saya punya rumah di tempat sekian. Jadi dia akan membanggakan sesuatu yang bagi dia baik dan mungkin terlihat baik atau keren di mata orang. Itu tafakhur. Nah, at-tafakhur biasanya dikaitkan erat dengan takatsur. Takatsur diambil kata-kata apa? Ada kata-kata katsir. Saling melihat mana yang lebih banyak. Jadi kata-kata banyak itu sebagai nominal tidak selamanya artinya jumlah. Dalam arti jumlah. Misalnya orang bisa membanggakan dia memiliki banyak rumah. Karena rumahnya banyak. Orang bisa membanggakan dia punya banyak harta. Karena hartanya banyak. Tetapi kan orang bisa mengatakan saya Habib. Apa banyaknya? Kemuliaannya. Mau dibandingin sama yang lain? Mana lebih banyak? Jadi kata takatsur itu bisa jadi berbentuknya satu. Kata-kata Habib apa yang banyak? Satu doang. Nasabnya. Saya nggak punya duit, saya nggak punya mobil, tapi saya Habib. Ngalahin semuanya kan? Banyaknya di mana? Di kemuliaannya. Atau orang bisa membanggakan dirinya. Saya ini orang dari klan ini, atau dari kelompok ini. Saya dari partai ini. Saya juga dari partai ini. Sama-sama partai nggak? Ya, tapi partai saya lebih senior. Partai saya lebih lama berdiri, punya sejarah. Ini banggakan apa? Nilai. Bisa jadi partai yang baru lebih banyak anggotanya. Di partai yang lama punya nilai sejarah yang lebih lama. Berjuang di tanah air misalnya. Itu takatsur. Nah, dari mana kata-kata takatsur masuk di dalam kata-kata zina? Masuk kata-kata lahu, maaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Jadi kata-kata takatsur, perbuatan takatsur merujuk kepada orang lalai. Orang melupakan hal-hal yang menjadi unsur penting yang harus dijalankan di dalam kehidupan. Satu hal yang saya ingin kita perhatikan dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan harta sebelum anak. Ya kan? Bisa kita temukan banyak juga ayat yang lain. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ayat saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kenapa selalu disebut harta duluan? Mana yang lebih mahal bagi manusia? Harta atau anak? Harta atau anak? Yakin? Yang benar. Oh, ya. Bapak-bapak gimana? Gak ada yang jawab nih. Anak. Oh ya. Dia kenapa disebut harta duluan? Karena porsi melalaikannya lebih besar ketimbang anak. Manusia akan menghabiskan waktunya lebih banyak mencari duit ketimbang duduk sama anaknya. Kenapa? Karena dia mau siapkan duit untuk anaknya. Karena kalau meninggal nanti saya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan mereka. Saya meninggal dunia, mereka tidak terlantar. Ada harta yang saya wariskan pada mereka. Dan betapa banyak itu akhirnya menjadi sumber petaka, bukan sumber nikmat bagi anak-anaknya. Maka selalu disebutkan harta. Kalau dalam segi waktu, bukan dalam segi hal-hal yang paling dicintai. Nah, ini semuanya menjadi unsur-unsur yang harus diwaspadai oleh seorang mukmin, agar dia terlepas dari kata-kata la'ibun walahwun, agar dia selamat di dunia,
sebelum di akhirat, dan mendapatkan kenikmatan hakiki di dunia sebelum di akhirat. Tetapi satu hal yang unik dari ayat ini, kalau kita mau perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala saking menjelaskan ini pada kita, kalau kita perhatikan dengan seksama, Allah pun memberikan ayat ini terperinci tentang la'ibun walahun, dan menjelaskan secara terperinci fase kehidupan manusia. Fase pertama adalah main. Betul nggak? Kita semua kecil kerjanya apa? Main. Masuk fase kedua, masuk dalam fase kelalaian. Ini fase meranjak dewasa. Lahwun. Tingkatan mainnya naik level. Di mana anak-anak kecil ini sekarang coba nih, yang main nih. Kita kasih dia permainan apa aja, dia main nggak? Nggak bakal milih. Kita tunjukin ini, oh nih, pulpen, kesimpan belakang dijatuhin, hilang, langsung senang dia, betul nggak? Nah itu anak-anak, emang sengaja saya jatuhin, itu anak-anak, fasenya main apa saja, yang membuat dia tertarik bisa main itu fasenya. Nah ketika fase lahwun, sudah mulai mengenal permainan yang bagi dia lebih asik ketimbang yang lain. Yang tadinya kita kasih main bola, nggak mau maunya main HP. Udah milih. Ketika kita kasih dia permainan HP, main yang pecah-pecah begitu, bola-bola nggak mau mainnya Mobile Legend. Udah milih. Nih anak kecil ketawa nih, betul nggak? Nah, udah tahu dia Mobile Legend tuh. Nah, kan begitu kan? Tontonan yang disukai, tadinya nonton apa aja, yang penting gambarnya kartun. Habis itu, jangan, ya pilih tontonannya mana lebih menarik. Mau nonton apa, film superhero dan sebagainya. Sudah mulai dia memilih hal-hal yang lebih asik, yang apabila dibiarkan membuat dia lebih terlena ketimbang sebelumnya. Fase berikutnya, fase zina. Ini lebih khusus tertuju pada, lebih khusus, bukan hanya ya, lebih khusus perempuan. Ini udah masuk pada fase sudah mengenal lawan jenis. Dulu ketika saya kecil, saya mendengar dari sepupu-sepupu saya, tetangga-tetangga saya, ini anak SMA sudah pakai lipstick, sudah pakai foundation, sudah pakai eyeliner dan sebagainya. Anak SMP, sekarang SMP udah tahu skincare, masker, catok rambut, ngeblow, kan begitu. SMP, kelas 1, mungkin ke depan lagi SD sudah mulai. Oh sudah mulai kata ibu-ibu. SD sudah mulai. Nah, kalau laki-laki fasenya agak terlambat sedikit, karena mereka masih terjebak di lahun. Kalau dia sudah mulai, baru yang tadinya pakai baju ngasal, selengean, cari baju yang dianggap lagi in, lagi model, lagi ngetren. Kalau sekarang yang ngetren itu yang Korea gitu. Ya kan? Yang Korea. Yang kalau dilihat itu bukan laki abis, tapi abis lakinya. Ya kan gitu kan? Ya gitu, wah ngetren ini K-pop banget ini. Mulai dia zina, mulai dia cari penampilannya malu kalau kelihatan jelek dan sebagainya. Ini fase ABG nih, meranjak dewasa, zina. Baru habis itu masuk kepada fase tafakhurun bainakum. Sudah masuk kepada fase ini, kira-kira ada fase masuk kampus. Lu kuliah di mana lu? Ada tuh di Tangerang. Gua mah di UI. Alma mater gua Yellow Jacket. Kan gitu kan? Udah mulai ngebanggain diri, padahal nggak punya apa-apa. Nah, dan satu lagi, nggak apa-apa, gua ke anak UI, itu bapak gua konglomerat. Gua weekend mah ke Singapura. Lu weekend kemana? Ya Blok M. Mulai, ini fase mulai mereka membanggakan hal-hal yang mau membanggakan, mau eksis. Ya, apalagi sekarang sarana mereka untuk berekspresi banyak di sosial media. Ya kan? Kesannya kayaknya punya banyak hal ya. Kadang-kadang orang bisa dari sosial media ini kelihatannya kayak banyak duit, tentunya kere.
Ya, ada yang kelihatan ganteng banget, cantik banget, totalnya filter. Ya enggak? Nah, kenapa? Ingin sesuatu orang bangga-banggain dia. Dan yang paling terkenal sekarang bangga-banggain apa? Followers. Follower sosial media sekian. Followers sekian. Padahal kebanyakannya bot, gak kenal sama mereka. Baru masuk ke fase berikutnya, wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ini baru fase kerja. Fase apa? Kerja, memperbanyak persiapan menghadapi kehidupan. Mau nikah, mau punya rumah, mau punya fasilitas, mau punya hal-hal yang bisa menopang kehidupan dia, istri dan anak-anaknya serta keluarga besarnya. Ini fase semuanya. Bayangkan coba, ayat ini saja sudah Allah berikan kita banyak berapa ilmu. Kalau Allah menggambarkan kehidupan dunia ini hanya la'ibun walahun, dan ayat kita menyimpulkan fase kehidupan manusia. Jadi kita sekarang tinggal bercermin pada diri kita sendiri. Kita di fase yang mana sebenarnya? Kita di fase yang mana? Apakah kita mau terjebak di salah satu fase ini? Karena jangan salah, walaupun ada manusia di fase memperbanyak ini, harta dan anak, mereka pada waktu yang sama bisa masuk di fase ini, lahwun. Betapa banyak kita bisa melihat manusia bisa mengoleksi hal-hal yang mahal, nggak masuk akal, yang kita lihat kok kayak gituan dikoleksi. Ya kan? Orang misalnya koleksi mobil fast car, mobil-mobil cepat ya, masih masuk akal. Masih masuk akal. Orang koleksi cari tempat-tempat yang susah, ya. Telepon zaman dulu yang kering gitu, yang pecah pun dicari. Pergi sampai ujung dunia nyari. Yang dimana di mata kita gak ada gunanya, gak ada nilainya, kita pajang di rumah kita pun gak ada. Tapi dia di rumahnya ada satu lemari besar semua telepon lama. Dia duduk, dia pandangin semuanya itu. Itu lahwun. Masuk lahwun, gak masuk akal gitu. Ngoleksi hal-hal yang gak masuk akal. Orang ngoleksi emas, masuk akal gak? Masuk akal, bisa jadi investasi. Nah jangan kita terjebak di sini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal 'ashr innal insana, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan selalu rugi manusia. Kenapa? Karena kehidupannya hanya la'ibun walahun. Baru Allah kasih hasr, istitsna. Allah memberikan satu pengecualian, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kenapa manusia itu selalu rugi? Emang modalnya manusia apa? Hah? Umur. Betul. Usia. Yang dimana kita lihat berjalannya waktu, usia kita bertambah, umur kita yang berkurang. Angkanya bertambah tapi umurnya yang berkurang. Sama kayak orang yang dagang es, batu es, keliling es batu, dia mau cepet-cepet jual ini, kalau enggak cair. Kalau enggak ada yang beli, rugi enggak dia? Rugi, sama. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini hanya la'ibun walahun. Maka sebelum saya tutup, saya akan bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah, hulwah. Hulwah itu bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia enak. Kalau kita kembalikan pada asli katanya hulwah dengan kata hali, artinya manis. Sesungguhnya dunia ini adalah enak, manis. Khadirah. Khadirah itu apa? Hijau. Hijau ini mempresentasikan sesuatu yang enak dilihat. Karena emang mata kita ini paling enak memandang warna hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian khalifah di dalam kehidupan dunia ini. Fayanzur
kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian akan bekerja dalam dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan dunia dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Wahai kaum laki-laki. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel adalah wanita. Ini ditakhrij oleh Al-Imam Muslim dengan sanadnya yang sahih. Yang berikutnya, Rasulullah SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Umrah bintil Harith, seorang sahabiyah. Inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini adalah manis berwarna hijau, enak dipandang. Faman asaba minha syai'an min hillihi fadzalika alladzi yubarak fi, maka barang siapa yang mendapatkan dari apa-apa di dunia ini yang Allah halalkan, maka itulah hal yang telah Allah berkati untuknya. Wa kam min mutakhawwidin fi mal, namun betapa banyak orang yang berkecimpung dalam urusan harta yang Allah berikan padanya. Wa mali rasulihi, dan harta yang Rasulullah SAW ajarkan padanya. Lahu nar yaumal qiyamah, baginya api neraka kelak di hari kemudian. Rasul yang menjelaskan betapa banyak orang yang Allah berikan kelebihan dia dalam urusan keuangan, tetapi dia mengambil uang-uang yang bukan hak dia, yang Allah dan Rasulnya percayakan pada dia. Maka orang tersebut nasibnya kelak di api neraka. Ini dua hadis ini untuk menggambarkan betapa dunia ini berbahaya bagi orang-orang yang tidak memiliki pegangan. Orang-orang yang tidak memiliki orang yang memberikan dia petunjuk. Maka marilah kita jangan berhenti-berhentinya belajar. Jangan berhenti-berhenti kita datangi majlis-majlis ilmu. Ya, sebagaimana di dua pertemuan yang lalu Habib Ali bin Hasan Al-Bahar mengatakan apa? Bahwa kita perlu guru. Kalau enggak tadi ya apa? Hayatun sauda dawa'un likulli da, orang bisa salah baca semua. Ular hitam adalah obat bagi segala penyakit. Padahal maksudnya jintan hitam, habbatun sauda. Al-habbatun sauda dawa'un likulli da. Itu maksudnya. Jadi kita perlu pegangan, perlu pengarah, perlu guru, perlu belajar. Saya termasuk di antara kalian yang masih belajar. Maka saya di sini bukan sifatnya mengajari, tetapi sharing. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sharing pada sore ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, dan menjadi bekal bagi kita untuk menjadi hamba-hamba lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu untuk tanya jawab, mungkin silakan, atau mungkin Habib Syahan tambahkan lagi. Barakah. Gimana, Beb? Ada nggak? Nggak ada. Iya. Herwan. Tadi Habib siapa tuh? Habib Hamdan gak datang hari ini? Pertanyaannya bagus itu. Mudah-mudahan Habib Ahmad bisa datang ya pertemuan-pertemuan berikutnya. Bisa dilanjutkan tuh pembahasannya. Tes satu. Kok bergema benar? Tes. Halo, sound. Apa namanya? Mikrofon yang lain? Tes satu. Ya. Karena nggak ada, maju sini. Ini saya mau cerita sedikit apa namanya tentang. Oh iya. Jadi karena nggak ada yang nanya khusus tentang bab apa nih main ya, main dan santai. Tapi itu betul sekali tuh bahwa betapa banyak dari kita yang harusnya main-main kita serius. Yang harusnya serius, kita main-main. Habib Ali belum kasih contoh ya? Belum. Oke. Apa contohnya yang main-main kita serius? Apa contohnya main-main kita serius? Hah? Ya misalnya tuh main olahraga, misalnya main basket, main futsal. Itu kan judulnya udah jelas main. Tapi pulangnya bisa bukannya sehat tapi sakit hati. Nah itu berarti main-main tapi
Serius. Nah, kapan serius tapi main-main? Hah? Apa? Sekarang katanya. Iya betul. Banyak di majelis-majelis. Ini harusnya bukan main. Kalau Habib Syehan saya tahu benar, dia marah kalau sampai dia ngajar nih, nggak ada yang bawa pulpen dan kertas. Itu berarti main-main majelisnya. Maka Habib Syehan belum mau ngajar lagi. Sampai pada rapi semuanya baru mau ngajar lagi. Ya, jadi seringkali kita ini main-main tapi serius, dan serius yang harusnya serius kita main. Dalam ibadah seringkali kita, na'udzubillah subhanallah, sholat yang harusnya kita serius tapi kita main-main. Ya, anyway, insya Allah lain waktu bisa diperpanjang lagi kajian-kajian itu. Mudah-mudahan jazakumullah khairan jazak Habib Ali. Nah, ini salah satu contoh. Beliau sebenarnya nggak perlu amat tuh nontonin kita punya kajian. Tapi artinya saya senang betul bahwa masih ada 1-2 orang yang menggunakan YouTube sebagai yang kita simpan dalam YouTube itu ditonton betul sama beliau. Supaya untuk mengetahui. Karena memang saya minta sama Habib Ali, karena Habib Ali ini dari awal majelis ini Habib Ali hadir. Saya minta kapan saya berhalangan sementara ataupun tetap, berarti yang pegang majelis ini Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini satu, ada sedikit ini intermezzo sebenarnya mengenai makanan. Insya Allah yang kita makan hari ini ayamnya unik karena bukan ayam biasa yang dibeli di pasar, tapi ayamnya ayam organik. Saya kebetulan punya kawan saya berhalangan hadir. Ini ayamnya dari farm ya, farmnya ada di Bogor. Dia ada farm kambing dan farm ayam. Saya sempat cerita karena dia datang kepada saya karena dia nonton saya punya ada klip saya itu tentang manusia ini apa yang dia makan. Kita ini kadang lucu untuk kendaraan kita belikan dia Max Turbo yang 96. Ya, 98. Kalau perlu ada yang 100. Ya, motor yang harusnya nggak kompresi tinggi dibeliin itu. Kenapa? Dianggap kalau bahan bakarnya bagus nanti larinya kenceng dan lebih irit. Tapi kadang untuk diri kita tidak terlalu perhatikan itu. Padahal benar-benar kita ini apa yang kita makan. Nah, dari cerita itu dia datang kepada saya, dia cerita, dia bilang, Habib Syarif tahu nggak, dia bilang, beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, dari setiap 40 kehamilan ya. Ya, 40 kehamilan itu cuma 40 kehamilan itu melahirkan 1 anak autis. Ya, halo ibu-ibu, oi. 40 kehamilan 1 anak autis. Hari ini berapa? Alah kali ini. Dulu setiap 400 kehamilan 1 anak autis. Kalau nggak salah hari ini 40 kehamilan 20 kehamilan 1 anak autis. Kenapa bisa begitu? Karena ayam yang kita makan itu ayam produksi itu. Kalau bahasa kerennya sekarang kan ayam broiler atau ayam negeri lah. Itu kan disuntik hormon. Makanya kenapa saya kalau makan begitu nggak pernah mau makan dadanya. Karena di situ di tempat disuntik. Jangan pikir hormon tuh ayam nggak pindah kepada kita, orang kita makan kok. Dan makin sering kita makan itu, makanya saya sendiri mohon maaf. Boleh tanya orang yang kenal saya paling gak suka jajan makan di luar. Gak mau saya. Makan, kalaupun terpaksa makan ayam begitu, ayam saya pilih apanya? Pahanya, yang paling sedikit dagingnya, saya gak suka. Bagian dada itu karena disitulah disuntiknya, kira-kira begitu ya. Tapi yang disuntik di mana? Enggak, ini kita tanya orang yang pegang farmnya. Kamu gak tahu lagi? Yang disuntik di paha apa di dada? Oh di paha. Oh, oke. Kenapa kok paha kan tulang, dada harusnya? Hah? Karena kita piala juga beribuan. Cuman kita ngerasa jadi budak Cina. Oh gitu. Kita beli bibitnya dari Cina, beli makanan dari Cina, beli obat dari Cina, jualnya harus sama dia juga. Walhasil tidak sehat ya? Nggak sehat. Tapi sekarang ini Habib Syehan makan ayamnya ayam bagaimana? Hampir nggak makan ayam. Hampir tidak makan ayam, memilih abstain. Oke, kira-kira biar yang praktisi hari-harinya yang bisa menjelaskan lebih baik. Ini namanya Mas Fadil ya. Oke, Fadil Mas Fadil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit menjelaskan sebelum nanti masuk ke ayam organik sedikit. Kenapa awalnya ada ayam organik? Keresahan dari leader kami tentang ayam organik itu kenapa? Gitu. Kenapa ada ayam organik saat ini? Jadi ayam organik itu ada karena yaitu dari Habib bilang dari saat ini 20 kelahiran satu orang kemungkinan ada autis. Itu karena ada apa? Disebutannya mungkin kita tahu ultra processed food. Nah itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi sebelum dimasak pun itu udah sangat mempengaruhi. Jadi ayam mentah itu sudah melalui proses yang banyak dari disuntik, dari dari pakannya, dari apa yang disuntik di awal agar pembesaran seperti itu. Nah itu udah masuk dalam ultra processed food. Setelah dimasak itu udah double lagi gitu. Jadi kenapa kita ada namanya ayam kampung organik. Nah nanti kalau untuk ayam organik nanti teman saya menjelaskan lebih detailnya karena kita beda divisi. Kita beda divisi, jadi saya sebagai seorang terapis educator untuk autis ya. Nanti untuk lebih detailnya biar teman saya. Oke. Biar teman saya yang lebih detail menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari pembicaraan tadi ya, betul. Peternakan kami, ayam kami tidak menggunakan suntikan. Kami secara alami membesarkan ayam organik kami secara organik dan secara alami. Di farm kami ayam-ayam kami diberi jamu dari rempah-rempahan seperti kunyit, jahe dan lain sebagainya. Bukan hanya manusia yang minum jamu, ternyata ayam juga minum jamu. Dan juga organiknya sudah bersertifikat dan juga ketika panen ataupun bersembelihnya sudah sertifikat halal MUI. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk mengonsumsi ayam kami karena sudah halal dari proses penyembelihannya, proses penanganannya hingga packingnya sampai ke tangan Bapak Ibu sekalian. Sudah itu mungkin hanya itu yang bedanya berapa hari itu kalau ayam biasa yang suntik sama ayam pakai jamu nih? Kalau di farm kami prosesnya kayak ayam baru netes tuh jarak 2 minggu ya dijaga agar diberikan minuman seperti jahe dan kunyit, pakannya juga organik. Kemudian kita rawat selama 1 bulan fase remaja atau DOC. Di situ juga sama pemberian pakan, pemberian jahe, rempah-rempah lain sebagainya. Kemudian masuk lagi ke 1 bulan yaitu fase pendewasaan. Di situ juga sama penggunaan bahan-bahan organik. Bahkan sama sekali tidak ada suntikan ya? Tidak ada sama sekali. Bahkan si ayam ini kadang makan pakan dicampur dengan sayuran seperti bayam, kangkung. Jadi seperti halnya manusia, ayam juga lebih sehat karena makan sayuran. Oke, jadi total 2 bulan baru dipotong? Ya, betul, baru dipotong. Kalau ayam yang suntikan tuh berapa lama dipotong? Dari dia netes? Bisa dibilang durasinya lebih cepat karena berapa lama? Kurang lebih 3 bulan ya. 3 sampai 5 hari Pak. Oh. Hah? 35 hari maksudnya, mohon maaf. Oh, oke, itu 60 hari ya? Iya betul. Oke, saya rasa begitu. Ada lagi? Ya itu aja. Oke, nanti untuk pesannya itu ada saya bagiin selebarannya. Jadi ayam yang kita makan hari ini tuh alhamdulillah disponsorin oleh farmnya ini. Ada pertanyaan Beb? Bisa kita bedain nggak? Nah. Pakai cincin. Kalau produk, ada gelangnya. Kalau produk kami secara ini ada di wadahnya atau bungkusnya juga ada tertera TML Farm gitu secara ininya. Oh begitu. Seperti itu. Bungkus. Jadi secara bungkus dan bentuknya gitu Pak. Karena kalau misalnya ayam kampung organik ya, biasanya dia kakinya atau bagian kakinya karena secara alami dia warna hitam atau warna putih. Jadi beda-beda warna seperti itu. Sedangkan ayam biasa itu yang suntikan bagaimana kakinya? Biasanya kakinya warna putih ataupun pucat kalau misalnya gitu. yang putih yang broiler kan, nah dia bulunya putih,
Kakinya juga putih, bisa dibilang kayak mulus, terus kayak buntet gede gitu. Tapi kalau ayam kampung organik tuh lebih ke six pack atau apa namanya? Gedungnya normal gitu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Atletik ya. Gitu sih. Iya, Khair. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan orang dengan makan yang lebih terpilih ya, kita lebih sehat. Karena semua kan ikhtiari, kita mau sehat bukan hanya kita berdoa, tapi kita semuanya sunnatullah, ada proses. Oke, terima kasih banyak Mas. Jazakumullah khairan jaza atas ininya. Boleh kok, setiap 2 minggu mau kirim ayam juga boleh. Alhamdulillah. Hah? Lebih ya, silakan. Itu hidupnya ayamnya gimana? Di kandang atau bebas? Kalau peternakannya kita masukkan dalam kandang, Pak. Jadi di dalam satu kandang ada, kalau ya, beda Pak, biar tidak terlalu keluar kemana-mana gitu. Jadi kita mengantisipasi si ayam lepas, jadi dia makan sembarangan gitu Pak. Jadi kita masukkan dalam kandang biar dia makannya terjaga, minumnya terjaga gitu Pak. Seperti itu. Awalnya pengalaman kami, ayam yang sehat itu ayam lepas. Tapi kita bikin carriage gitu ya. Ada tempat-tempat yang dia tidak bisa lewat. Kalau di Jerman namanya ayam merdeka, mahal itu harganya. Dengan ayam yang penderita itu digantung di penjara, makan situ. Ya, itu nanti ada penyakit jiwanya. Harusnya kayaknya tuh ayam nggak tahu karena dia dari lahir kan udah di kandang tuh. Oleh karena itu kambing yang seperti itu, ayam begitu, ada pengaruh kejiwaan. Karena dia nggak merdeka. Nanti kita bicara sama dokter hewan aja tuh. Jadi tanya dengan bukan orang yang berilmu, tanya dengan orang yang paham Ya. tentang itu. Saya dulu piara ayam, sampai puluhan ribu sudah. Ya, cuman nggak ada untung. Itu yang untung Cina. Itu kita jual sama orang, di blok nggak dapat lagi. Oke. Sekarang saya piara bebek lebih aman. Seperti bebeknya bebek merdeka. Kalau makan bebek, ayo ikut. Cuman saya nggak makan bebek. Saya juga nggak makan bebek, alhamdulillah. Terlalu tinggi kolesterolnya bebek. Bukan, amis. Oh ya, itulah. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih banyak. Insya Allah kita jumpa hari ini, tambahin 14 berarti 24 Desember ya, malam Natal. Insya Allah yang ceramah itu. Oh iya, nanti kita kasih tahu nomor kontaknya di grup dan saya share nanti ya. Oke, untuk 24 Desember insya Allah yang ceramah nanti Habib Muda nih. Habib Muda, Habib Isa Al-Kaf insya Allah, mudah-mudahan sehat afiat. Oke. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan jaza atas semua orang-orang yang terlibat dan membantu sampai terlaksananya majelis ini. Silahkan yang mau wudhu, buat wudhu yang laki di luar ada, di atas ada 2 kamar kecil. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.